Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Money from Crypto. Hari ini pada tanggal 27 Maret tahun 2022 kita akan melihat berita terbaru tentang cryptocurrency ya. Di sini kita akan pertama seperti biasanya melihat pasar kripto ini naik 0,79%, melebihi 2 triliun dolar ya. Berarti meningkat. Kalau kemarin kan 2 triliun dolar nih sudah 2,01 triliun. Sini kita lihat BTC masih kuat ya di level resisten 40.000 atau 44.000, naik 0,16% dan diikuti altcoin lainnya. Jadi pekan ini adalah pekan bullish untuk kripto seperti itu. Dan dari 10 terbesar ini peningkatan yang paling tinggi oleh Cardano ya. Ini luar biasa sekali di 7 hari terakhir Cardano ini naik sebesar 30% karena banyak sentimen-sentimen yang positif seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat kabar yang pertama dari Brazil, yaitu kota kedua terbesar di Brazil itu akan menerima kripto sebagai pembayaran pajak di tahun 2023. Yaitu Rio de Janeiro ya, kota terbesar kedua di Brazil, itu malah ambil langkah besar untuk menjadi pusat kripto global setelah kemarin yang pengen jadi pusat kripto global itu adalah Dubai dan negaranya Nabil Bukele itu El Salvador. Sekarang Brazil yang ingin melakukan itu ya. Jadi Rio de Janeiro ini akan menjadi kota Brasil pertama yang menerima pembayaran pajak properti ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah IPTU atau property tax dalam bentuk cryptocurrency mulai tahun 2023. Ini berita selanjutnya datang dari Polygon, di mana Polygon ini meluncurkan 2 fitur terbarunya ya, yaitu mobile burning sama token list. Jadi setelah merilis tweet teasernya, Polygon ini telah meluncurkan 2 fitur baru untuk platformnya, yaitu kemampuan untuk burning atau pembakaran seluler, token Matic, dan layanan daftar token Polygon yang baru seperti itu. Menurut Polygon, fitur baru untuk paket dompetnya itu terinspirasi oleh umpan balik dan saran dari komunitasnya. Kalian bisa lihat di tweetnya Polygon ya ini ya. Ini akan explode mungkin ya, atau meledak nih Polygon nanti setelah 2 layanan barunya ini launch atau meluncur gitu. Tepat setelah tweet teaser ini, Polygon segera meluncurkan ya build integrasi dari Matic Burn untuk aplikasi selulernya. Konsol pembakaran Matic ini diluncurkan beberapa minggu sebelumnya dan sekarang akan tersedia untuk dompet seluler Polygon. Oke, berita selanjutnya datang dari Loopring atau LRC. LRC ini naik sebesar 50% setelah NFT-nya si GameStop ini terintegrasi ke sana. Ini pertumbuhan ekosistem yang stabil dan pengumuman GameStop bahwa Loopring atau LRC itu akan mendukung pasar NFT-nya itu menghasilkan keuntungan 50% ini ya. Ya, kenapa mereka memilih Loopring? Karena ketika minting NFT Loopring itu gas fee-nya itu kurang dari $1. Jadi sangat jauh sekali ya daripada Ethereum ya. Dan ekosistem si Loopring ini sudah meningkat pesat tuh. Jadi setelah peningkatan pesat itu maka banyak berdatangan project yang ke Loopring ini.
Jadi dompetnya atau pengguna Loopring ini sudah mencapai 27.000 ya per tanggal 25 Maret atau 2 hari yang lalu. Selanjutnya datang dari Florida. Florida ini juga akan melihat-lihat dulu ya, atau mencari tahu untuk menerima Bitcoin itu sebagai pajak seperti itu. Di seluruh dunia itu pajak itu hal yang paling ditakuti atau dihindari ya. Tapi kalau mungkin dalam bentuk Bitcoin seperti ini akan banyak sekali ketertarikan mereka membayar pajak. Nah ini Florida ya, telah banyak kota-kota, distrik atau negara yang ingin membuat kripto itu bisa digunakan untuk membayar pajak. Ini juga datang dari Florida AS sana untuk mereka mencari tahu apakah mereka bisa menerima Bitcoin untuk pajak. Selanjutnya berita datang dari Senator Amerika, di mana ternyata mayoritas senator di Kongres AS itu pro kripto, kata Direktur Skybridge. Jadi mungkin senator Republik dan Demokrat itu mengesampingkan perbedaan politik ya untuk berkolaborasi dalam regulasi kripto. Menurut Kristen Smith itu Direktur Independent Hedge Fund Skybridge Capital. Jadi oke lah di politik saling berseberangan, tapi kalau untuk regulasi kripto kebanyakan atau mayoritas senator Amerika itu pro. Jikalau US itu bisa meregulasi kripto, mungkin itu akan diikuti di negara-negara yang lain ya, karena US itu kan pakainya dolar. Nah, dolar itu kan digunakan di semua negara untuk pembelian ekspor impor dan segala macam. Ketika mereka pakai kripto, mungkin itu juga akan diikuti oleh negara yang lain. Terus berita terakhir datang dari Perdana Menteri Rusia ya, Mishutin, itu menyerukan integrasi kripto di negara mereka untuk ekonomi negara itu. Jadi Perdana Menteri Rusia ini menyatakan bahwa sistem keuangan Rusia itu sudah matang untuk integrasi Bitcoin dan kripto lainnya ya. Jadi menurut kantor berita Rusia RBC.ru, si Mikhail Mishutin ini membuat pernyataan saat pertemuan dengan anggota Partai Demokrat Liberal di Duma di hari Jumat atau 2 hari yang lalu ya. Pertemuan yang sebagian besar menyentuh rencana Rusia untuk merevitalisasi ekonomi setelah mengalami pukulan keras gitu. Jadi mengikuti sanksi karena invasi ke Ukraina, melihat masalah cryptocurrency ini bisa menopang negara mereka. Kesimpulannya, hampir semua negara ini sudah watch out ya ke kripto ya, atau melihat-lihat atau berhati-hati, atau istilahnya itu masih wait and see, nunggu dan melihat. Mereka bahkan kalau Amerika itu ada punya CDBC ya untuk menyelidiki bagaimana kripto bekerja sedetil-detilnya. Ya, nanti kita akan lihat apakah di tahun-tahun ini banyak negara yang memutuskan untuk membuat cryptocurrency ini menjadi salah satu bagian dari perekonomian mereka. Setelah terbukti di perang Ukraina dan Rusia, langsung saja si Ukraina itu menyetujui bahwa kripto itu sementara ketika perang legal di negara mereka. Oke, sekian dulu berita dari Money from Crypto hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk riset kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.